Santapan Harian Minggu 20 Maret 2022. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Mazmur pasalnya yang ke-18, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-13. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Kami rindu akan firman-Mu ya Allah, dan di saat yang teduh ini, kami akan merenungkan dan senantiasa berpegang pada firman-Mu. Di dalam nama-Mu ya Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Mazmur 18 ayat 1-13. Untuk pemimpin biduan dari hamba Tuhan, yakni Daud yang menyampaikan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkraman semua musuhnya dan dari tangan Saul. Ia berkata, "Aku mengasihi Engkau ya Tuhan kekuatanku, ya Tuhan bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku. Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung. Perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Terpujilah Tuhan, seruku. Maka aku pun selamat daripada musuhku. Tali-tali maut telah meliliti aku, dan banjir-banjir jahanam telah menimpa aku. Tali-tali dunia orang mati telah membelit aku. Perangkap-perangkap maut terpasang di depanku. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Kepada Allahku, aku berteriak minta tolong. Ia mendengarkan suaraku dari bait-Nya. Teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Lalu goyang dan goncanglah bumi, dan dasar-dasar gunung gemetar dan goyang, oleh karena menyala-nyala murkanya. Asap membubung dari hidungnya, api menjilat keluar dari mulutnya, bara menyala keluar daripadanya. Ia menekukan langit, lalu turun. Kekelaman ada di bawah kakinya. Ia mengendarai kerup, lalu terbang, dan melayang di atas sayap angin. Ia membuat kegelapan di sekelilingnya menjadi persembunyiannya, ya, menjadi pondoknya. Air hujan yang gelap, awan yang tebal. Karena sinar di hadapannya, hilanglah awan-awannya bersama hujan es dan bara api. Sahabat Santapan Harian, bagian firman Tuhan ini dilatar belakangi oleh keselamatan yang Daud peroleh setelah menghadapi musuh-musuhnya, termasuk Saul yang ingin membunuhnya. Daud menggambarkan bagaimana ia begitu dekat dengan celaka setiap waktu dan bagaimana maut terus menghampirinya. Namun, ia bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan mendengar doanya dan pertolongan Tuhan yang tidak terbatas itu selalu tepat pada waktunya.
Tuhan memperhatikan permohonan Daud dan memberikan pertolongan kepadanya. Pertolongan yang diberikan oleh Allah kepada Daud digambarkan dengan begitu indah pada ayatnya yang ketiga. Yang pertama adalah gunung batu atau bukit batu. Hal ini menggambarkan Allah yang kokoh, tidak dapat dirobohkan oleh musuh. Sehingga tidak heran bila Daud mencari Tuhan dan berlindung kepadanya. Yang kedua adalah tempat berlindung. Sebuah tempat yang aman bagi Daud dalam menghadapi musuh-musuhnya. Yang ketiga adalah perisai. Daud menggambarkan Allah seperti sebuah alat pelindung yang mampu melindungi dirinya dari serangan musuh. Yang keempat adalah tanduk keselamatan. Sebuah simbol kekuatan dan kuasa dalam kemiliteran pada zaman itu. Dan yang kelima adalah kota benteng. Sebuah tembok yang sangat tinggi sebagai pelindung dari sebuah kota yang menunjukkan kekuatan dan perlindungan sehingga musuh tidak bisa masuk dan menyerang. Gambaran yang Daud berikan ini menunjukkan bahwa pertolongan yang sejati hanya bisa didapat di dalam Tuhan. Melalui gambaran ini, Daud juga ingin menunjukkan bahwa ia memiliki Allah yang hidup dan sanggup menolong dirinya sesulit apapun kondisi yang dihadapi. Apakah kesulitan dan tekanan yang kita hadapi hari-hari ini terasa begitu berat? Ingatlah bahwa kita memiliki Allah yang hidup dan sanggup menolong kita sesulit apapun situasi yang kita hadapi. Oleh sebab itu, datanglah kepada Tuhan, carilah Dia. Tuhanlah jalan keluar kita. Dia akan memberikan pertolongan dan perlindungan yang kita butuhkan tanpa terlambat. Mari kita berdoa. Ya Yesus, pimpinlah kami selamanya. Berilah kami iman yang teguh, agar jangan kami ditaklukkan oleh susah dan keluhan, namun tetap bertekun ikut jalan-Mu. Dan oleh pertolongan-Mu, kami mampu terus melangkah menapaki hidup yang penuh pergumulan. Di dalam nama-Mu, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.